Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabil Farm, dan kali ini kita akan ngebahas tentang betina koloni ya. Jadi betina koloni itu ada dua kondisinya ya. Satu memang vector, satu overbirahi, betina overbirahi. Nah, jadi teman-teman sebelum melanjutkan video ini, teman-teman di subscribe dulu, di like dan di komen, jangan di skip ya, karena untuk perkembangan channel ini. Oke, kita mulai aja. Jadi yang kita akan bahas itu betina overbirahi dulu ya. Jadi betina main koloni itu tidak jauh beda dengan permainan jantan koloni. Yang saya bilang, karena saya sekarang fokusnya di jantan, saya itu bagi dua. Satu memang burung jantan yang koloni campur, nah satunya lagi itu memang burung jantan yang jantan semua. Itu versi saya pribadi. Nah, di sini dua-duanya ini, yang jantan koloni campur ataupun jantan yang memang jantan-jantan semua, itu ada dua pemahaman kalau menurut saya. Kalau misalnya yang koloni campur ini sebenarnya tujuannya sama untuk pencarian materi, tapi pemahamannya beda. Tujuannya sama, pencarian materi, pemahamannya yang beda. Yang koloni campur itu memang khusus benar-benar bahan jantan yang dari nol. Dan di sini tidak ada efek kepada jantannya, tidak ada efek ke betinanya. Jadi teman-teman nggak usah takut katanya betina kalau koloni sama jantan betinanya ngambek, jantan di koloni sama betina jantannya terlalu birahi. Nah, selama saya meroses, insya Allah tidak ada yang seperti itu kalau menurut saya, karena jantannya pun bisa jadi, betinanya pun bisa jadi. Nah, kalau misalkan yang khusus jantan pemahamannya ini memang benar-benar dari step yang campur ini baru masuk ke koloni jantan semua. Masuk ke koloni jantan semua itu tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan emosinya walaupun kita tambah penjemuran. Mungkin itu aja singkatnya. Oke, kita lanjut yang ke betinanya. Betinanya kita main koloni ada dua juga, ada dua kondisi betina ya. Satu overbirahi, satunya lagi itu vector. Tapi yang vector itu nanti kita bahas. Yang overbirahi dulu. Overbirahi itu teman-teman pakannya pakan rendah, dibantu penjemuran. Yang penting itu penjemuran, karena saya pernah ngelakuin, saya pernah mencoba. Itu ada dua tipe yang sama-sama overbirahi. Yang satu pakannya rendah, yang burung yang kedua pakannya juga rendah, cuman yang burung yang pertama ini tidak pakai jemur, burung yang kedua itu pakai penjemuran. Nah, alhasil yang bisa gacor, yang bisa bocor ini yang dipakai penjemuran. Karena pemahaman yang saya bilang itu birahi sama emosi itu harus seimbang. Jadi ketika memang overbirahi tingkatnya di sini, apalagi kita main koloni, kita pakan wajib rendah. Karena untuk apa? Untuk menahan birahinya di titik ini aja, tahan. Nah, emosinya misalkan di sini, kita bantu lewat penjemurannya biar naik, biar seimbang. Nah, itu yang terjadi gacor. Nah, rata-rata kita main koloni campur itu, jadi kita nggak usah bingung, nggak usah kaget kok betinanya duluan yang gacor. Tapi tergantung materi. Kalau memang overbirahinya bekas durasian, bekas lapangan, insya Allah pasti bisa balik lagi, insya Allah ya. Tapi kalau misalkan materinya memang mungkin dari pasar kita nggak tahu, itu bisa terjadi. Karena saya juga pernah alamin, tapi tidak bisa menjamin, karena kan kita tidak tahu kejelasan burung ini dari mana, dari terah mana, dari bekas durasi atau enggak, kan kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen proses, nggak ada salahnya. Jadi yang penting intinya itu belajar pemahaman tentang birahi dan emosi, rubah mindsetnya. Ketika memang teman-teman itu melihat YouTube saya lah pribadi, rubah mindsetnya. Yang teman-teman harus perhatikan, yang harus teman-teman pahamin itu tentang birahi sama emosinya.
teman-teman mau settingan apapun, ketika memang birahi sama emosinya teman-teman sudah paham, nah insya Allah itu ada seni-seni yang baru lagi. Ya seperti contoh jantan sama jantan, emang siapa yang tahu jantan itu untuk menaikkan emosi? Seperti itu contohnya. Jadi kita berkreasi itu, berkarya itu dengan karya kita sendiri. Jadi oke, kita lanjut. Jadi kalau betina itu ketika memang betinanya sudah gacor, sudah bocor, nah teman-teman stop penjemurannya, kecuali memang mungkin ini betina maunya dijemur terus, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di saya pun juga ada yang seperti itu, burung betina over birahi ada yang seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Selama pemahaman birahi sama emosi itu teman-teman sudah tahu, dan memang teman-teman sudah ngeraba dari karakter burung ini seperti apa, maunya seperti apa, teori itu tidak akan menjamin burungnya bisa gacor, burungnya bisa bocor. Tapi teori itu rata-rata seperti itu. Tidak ada kemungkinan juga kemauan burung itu pengaruhnya besar. Kemauan burung pengaruhnya besar. Dan mungkin itu aja. Pakan polos, ini betina over birahi ya, pakan polos, penjemuran wajib. Nah, tempelannya ini kalau misalkan jantan semua nih, kalau ini jantan semua nih, ada 10 jantan semuanya. Nah teman-teman misalkan cuman punya satu betina, ini contoh ya, atau punya 5 betina, jadi kan 15 burung, 15 kapsul. Itu teman-teman terserah mau taruh di pojok, mau taruh di tengah, mau taruh di pinggir, itu bebas. Itu tidak ada masalah, tidak ada pengaruh untuk jantan sama betinanya. Nah, yang penting saya bilang tadi, ketika memang burungnya over birahi, teman-teman pakai pakan rendah. Dan untuk burung-burung yang memang dasarnya feather, nanti kita bahas. Ini non mandi. Ini jadi teman-teman nggak usah dimandiin. Yang penting wajibkan penjemuran mau setengah jam, mau sejam, itu teman-teman yang atur sendiri. Kemampuan burungnya seperti apa mau dijemurnya, itu teman-teman yang tahu sendiri. Nah, jadi kebanyakan itu rata-rata itu yang gacor duluan itu betina daripada jantannya. Ketika memang kita koloni, itu bisa bocor duluan, benar-benar bocor, dari malam ketemu malam lagi itu bisa bocor di koloni. Dan yang tadi saya bilang, ketika memang burungnya sudah bocor, teman-teman stop penjemurannya. Karena apa? Tujuan kita setelah memang burungnya udah bocor, tujuan kita itu gimana caranya burung keadaan diam tiba-tiba bunyi, itu yang kita cari. Kalau misalnya teman-teman masih make penjemuran, ketika memang birahinya di tingkat sini sebenarnya udah seimbang, teman-teman pakai penjemuran yang ada makin tinggi, itu yang dinamakan vektornya keluar lagi, ngapak keluar lagi, ngapak sayapnya keluar lagi, itu seperti itu. Nah, setelah memang sudah kondisi burung diam tiba-tiba bunyi, diam tiba-tiba bunyi, nah teman-teman bisa masuk ke step selanjutnya, itu step cabut pasang untuk betina, atau enggak sistem tempel juga bisa, atau enggak sistem untulan juga bisa. Yang penting jangan dikawinin, itu bisa, nanti kita jelaskan di video-video berikutnya. Mungkin itu aja saya jelaskan lagi. Untuk betina over birahi yang memang kita main koloni itu, yang penting teman-teman tahu kualitasnya, tahu kondisinya over birahi atau enggak. Tapi saya sarankan ini memang khusus burung yang over birahi dulu. Koloni mau ada vektornya atau enggak, itu urusan teman-teman semua, itu tidak ada masalah. Yang penting saya ngasih tahu ini khusus burung-burung yang memang over birahi dulu. Mau dicampur semuanya terserah itu. Nah, yang penting teman-teman tempelannya benar-benar yang suka, betinanya yang suka. Ketika memang kan banyak nih burung ya, teman-teman ngasal aja tempelan sama jantan, sampingnya jantan, itu terserah mau warna apa, teman-teman coba aja. Nanti ada memang waktunya itu dia suka, pasti dia keluar durasi, walaupun cuma 10 detik nggak masalah, nggak apa-apa.
dilanjutin aja begitu terus. Pakannya pakan rendah, wajib penjemuran. Nah sebenarnya kalau betina itu ketika memang ditempel ini, dia kan saya bilang kalau misalnya dilaras itu kan 1 meter 1 meter, di tangkiringannya ditebalikin 1 meter jaraknya, atau enggak 2 meter, atau setara teman-teman lah, yang penting masih melihat burung banyak selama 1 jam. Itu cara pematelan yang menurut saya lebih enak, lebih simple, dan teman-teman bisa ngerasain sendiri, burungnya satu, burung bunyi satu, bunyi semua seperti itu. Nah kalau betina sebenarnya tanpa dilaras seperti ini pun tiap hari begini terus, itu insya Allah masih bisa gacor, itu insya Allah masih bisa bocor. Jadi teman-teman nggak usah bingung, semampunya teman-teman aja waktunya itu. Kalau memang penjemuran pun tidak bisa setiap hari, seminggu sekali juga nggak apa-apa. Oke, jadi nanti kita akan lanjut di video-video berikutnya tentang betina. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.